Shalom teman-teman terkasih, puji Tuhan kita bisa berkumpul hari ini untuk beribadah mingguan seperti biasa. Kami dari seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Epata Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah dan kami harap teman-teman selalu sehat dan selalu disertai Tuhan dalam kehidupannya. Kita hari ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Baiklah, mari kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab nama Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sebab tinggi namamu dipuji Tuhan. Apapun masalah hidup kita arahkan hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita masuk pujian kita. Tinggi namamu dipuji. Sambil bertepuk tangan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama cek semangatnya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil bertepuk tangan kita. Amin. Kita masuk potum dan salam.
yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Asri Romi, MTH. Remaja yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita terima potum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Teman-teman terkasih, kita hari ini bisa berkumpul semua karena anugerah Tuhan. Jadi karena rasa syukur kita, saya mengajak teman-teman sekalian kita puji lagi nama Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan hati kita yang bersyukur. Kita bersorak memuji Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sukacita kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya, sebab Dia baik. Sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari kita puji nama Tuhan lebih baik lagi, sebab Tuhan kita baik, dan bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Sebelum kita membaca kitab kita, mari kita berdoa ucapan syukur kita, dan kita berdoa mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami bisa dikumpulkan di sini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang hidup kami Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mau mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami percaya Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, semua dosa-dosa kami yang merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Tolong ampun dosa salah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
selami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, oh bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa salah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jamahlah hati kami, rubah hati kami Tuhan. Biarlah kami suci Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab sungguh indah kasih-Mu untuk kehidupan kami. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar. Sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
kita sampai pada pembacaan Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-36. Dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya akan membacakan mewakili teman-teman sekalian. Ayatnya yang ke-29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman terkasih, dalam kehidupan kita sering berbuat dosa, kita sering melukai hati Tuhan. Tapi betapa dalamnya kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita. Darah Tuhan yang tercurah bagi kehidupan kita, mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu sekarang mari kita puji nama Tuhan, sebab dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu ingin memuji dan memuliakan Engkau. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
sujud kepadamu, oh Yesus. Ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Teman-teman terkasih, kita masuk dalam khotbah kita dengan tema menjadi teladan dalam tanggung jawab yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Asri Romi MTH. Remaja yang dikasih dan diberkati Tuhan, Salam, selamat sore untuk kita semua. Kita akan bersama-sama merenung bagian dari sabda firman Tuhan untuk kita bersama. Matius pasal 23 ayat 29 sampai dengan yang ke-36 dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Salam, remaja yang diberkati oleh Tuhan. Tema untuk kita bersama pada sore hari ini, menjadi teladan dalam tanggung jawab. Luar biasa. Menjadi teladan dalam tanggung jawab. Remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, teladan. Bisa gak sih orang muda, khususnya remaja, bisa gak untuk menjadi teladan? Kalau jawabannya tidak, kenapa? Kalau kemudian jawabannya iya, bisa menjadi teladan. Toh remaja adalah orang muda, ia menjadi teladan kepada siapa? Remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang biasanya menjadi teladan, biasanya selalu mengacu kepada mereka yang lebih dewasa. Karena apa? Karena kemudian mereka akan diteladani oleh yang muda-muda. Lantas kemudian bagaimana dengan yang muda? Adakah peluang untuk menjadi teladan? Tema kita menjadi teladan dalam tanggung jawab, khusus nih bagi remaja. Remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teladan, apa itu teladan? Teladan merupakan perbuatan kelakuan yang patut, perbuatan kelakuan yang baik, yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru oleh orang lain. Kelakuan yang baik, yang patut, orang lain melihatnya baik, bisa ditiru oleh orang lain. Teladan. Remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan itu berarti tidak terbatas oleh usia. Remaja bisa menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Teladan bagi sesama. Teladan bagi teman-teman. Teladan bagi adik-adik kita. Teladan dalam kita belajar di sekolah.
teladan dalam pergaulan, teladan di dalam persekutuan, dalam lingkup kita bergereja. Bisa seorang remaja menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan ini. Remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sepanjang kita menempatkan diri dengan baik, menyatakan perbuatan-perbuatan yang patut, yang baik dan benar, kita bisa menjadi teladan untuk kemudian diteladani pula oleh orang lain. Firman Tuhan untuk kita bersama pada sore hari ini, nas dari Matius pasal 23 ayat 29 sampai dengan yang ke-36, berbicara tentang kecaman Yesus. Bahkan yang mengatakan ada beberapa kali, celakalah kamu, kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa mereka? Ahli Taurat, orang Farisi sebenarnya adalah orang yang mendapat tempat dan kedudukan di tatanan masyarakat kala itu. Mereka juga mendapatkan perhatian yang lebih sebenarnya dari masyarakat tak kala itu. Dan figur ahli Taurat dan orang Farisi juga menjadi figur yang kemudian menjadi contoh dan diharapkan untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kala itu. Namun sayangnya, kecaman Yesus kepada mereka itu karena mereka lebih mementingkan tampilan luar yang mereka tampilkan ketimbang kesungguhan dan ketulusan dari hati mereka tak kala kemudian mereka melakukannya. Mementingkan apa yang dilihat oleh orang lain. Remaja, ketika dibuat tema menjadi teladan dalam tanggung jawab, ketika remaja pun kemudian dituntut untuk bisa menjadi teladan dalam tanggung jawabnya. Apakah lantas kemudian kita melakukan sesuatu, melakukan tanggung jawab itu hanya kemudian supaya kita dilihat oleh orang? Kita melayani, kita bertugas, kita sok iye, sok manis, senyum, tebar pesona sana sini supaya kita dipuji, supaya kita dilihat, supaya kita diakui. Tidak. Tetapi menjadi teladan lebih dari itu. Tidak hanya sekedar supaya dilihat, supaya dipuji, tetapi sungguh-sungguh melakukannya tulus dari hati kita karena rasa kasih kita. Kasih kepada Tuhan tentunya dan kepada sesama. Kenapa saya beribadah? Kenapa saya rajin beribadah? Kenapa saya mau bertugas ketika beribadah? Kenapa saya bertanggung jawab untuk belajar tetap dengan tekun meskipun saya harus belajar dari rumah? Bukan hanya karena supaya kita dipuji, bukan supaya karena kemudian kita sering dilihat, tetapi karena ada sungguh rasa tanggung jawab bahwa kita punya kewajiban juga di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai seorang remaja. Setiap tingkah dan apapun yang kita lakukan itu selalu dilihat oleh orang. Tidak hanya dilihat juga, tetapi juga dinilai oleh orang lain. Adik-adik kita, bahkan yang masih sekolah hari Minggu, biasanya mereka akan melihat remaja-remaja, bahkan orang-orang lain yang juga di sekitar kita. Oleh karena itu, remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari kita jadikan tema ini tidak hanya sekedar tema untuk rutinitas ibadah SPR kita, tetapi sungguh kemudian kita pahami, kita renungkan bersama, bahkan kemudian kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi remaja yang menjadi teladan dalam setiap tanggung jawab kita. Karena sungguh kita mengasihi Tuhan, kita memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan ini. Bukan mulai dari orang lain, tetapi mulai dari diri kita sendiri. Tuhan bersama kita, Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman terkasih, kita sekarang mungkin menghadapi badai dalam hidup kita. Dengan kondisi sekarang ini, kita pasti takut, kita pasti gentar. Tapi percayalah teman-teman, walaupun dalam badai,
kekuatan Tuhan selalu menyertai kita. Firman-Mu di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, sebab Dialah perisai kita. Hanya Tuhanlah yang menjaga kita. Sampai kapanpun kita akan selalu bertahan, karena Dia selalu menopang hidup kita. Sebab Engkaulah perisaiku Tuhan. Badai hidup menerpa kami Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Untukmu Tuhan, sebab Engkaulah perisai kami. Engkau yang akan selalu melindungi kami, walau dalam badai, walau dalam tekanan, walau dalam cobaan Tuhan. Engkau menyertai kami selalu, Engkau melindungi kami selalu Tuhan. Sebab itu kami mau katakan sekali lagi, walaupun kami berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, sampai kapanpun kami akan bertahan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena
Kita masuk dalam doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Asri Romi MTH. Kita bersama-sama, kita masuk ke dalam saat teduh, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, remaja-remaja Kristenmu Tuhan adalah remaja yang diberkati oleh Tuhan. Mereka terus dijagai oleh Tuhan. Duduk berdiri, tidur pun ketika mereka bangun. Setiap jalan yang mereka lewati, semuanya tidak pernah luput dari pandangan mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan bersama pada saat ini terus memberikan pengajaran bagi setiap remaja Tuhan untuk menjadi remaja yang bertanggung jawab dalam setiap hal yang dipercayakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan tak kala mereka belajar untuk mencapai masa depan yang baik yang tentu sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Berkati masa remaja mereka di dalam pergaulan, sehingga mereka boleh menikmati masa remaja ini dengan sukacita, tetapi juga dalam pergaulan yang benar di dalam Tuhan. Sentuh hati remaja-remaja kami Tuhan, untuk juga senantiasa merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Rindu ibadah, rindu teman-teman seiman mereka, rindu syafaat Tuhan untuk menguatkan hati mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati setiap orang yang mereka kasihi dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, anugerahkan kesehatan, kekuatan, kepintaran, akal budi, kebahagiaan bagi remaja-remaja Kristen-Mu. Demikian juga Tuhan bagi kakak-kakak pembina, pengurus yang dengan setia meskipun dalam segala keterbatasan untuk senantiasa memberikan waktu dan diri mereka untuk bersama-sama dalam pelayanan di masa pandemi ini. Diberkati mereka Tuhan dalam setiap jalan-jalan kehidupan mereka. Biarlah semangat mereka tidak kendor untuk terus melayani. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami, setiap orang yang ambil bagian di dalamnya untuk segala yang terbaik mendatangkan kebaikan, kami serahkan dan tempatkan dalam kasih Tuhan. Gereja biarlah diberkati oleh Tuhan, tidak hanya fisiknya, tetapi juga setiap persekutuan yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami tempatkan kehidupan kami dalam kasih Tuhan yang mengajarkan kami berdoa, yang kami ucap bersama dalam hati demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman terkasih, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita oleh karena rasa syukur kita karena Tuhan, sebab Dia baik. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami hari ini bisa berkumpul untuk beribadah ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami kali ini, agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan, bagi rumah ini Tuhan, agar pelayanan-Mu bisa berjalan dengan lancar. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kita telah menerima kasih Tuhan. Sebab itu kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita nyatakan kalau Tuhan itu besar dan Tuhan itu hidup. Mari kita berlari sampai tujuan kita dan kita akan mendapatkan mahkota kita, mahkota kekal. Kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Katakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari, berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, amin, haleluya. Kita sampai pada penghujung ibadah kita. Saya selaku WL kali ini ingin sedikit bercerita untuk teman-teman. Walaupun kita dalam masalah, walaupun kita dalam pencobaan, walaupun kita dalam tekanan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Sebab seperti lagu yang sebelum tadi, kalau Tuhanlah perisai kita, tapi juga ada lagu yang mengatakan bahwa Tuhanlah gunung batu kita dan kota benteng kita. Tuhan yang menjamin keselamatan kita, Tuhan yang menjamin hidup kita. Tidak akan kita takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Sambil bertepuk tangan,
Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin Tuhan. Takkan Kau pernah tinggalkan kami dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang benar. Janjimu tak berubah Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan yang benar. Tak akan pernah Kau tinggalkan kami, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Asri Romi MTH. Dipersilakan. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Arahkan hidup dan hati saudara untuk menerima berkat yang bersumber daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman selamat bermalam minggu, tetap sehat dan tetap di rumah saja. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.